kali mereka berhadapan, dia tidak datang. Akhirnya mereka datang dan mereka tembak betul balai polis. Saya jumpa polis yang terlibat itu, dia kata saya pun terkincing. Senjata dia lebih hebat daripada senjata kami, lebih luar biasa daripada kami. Itu adalah senjata yang dimiliki oleh orang Moro. Tak tahu dari mana mereka dapat. Jadi mereka dalam mempertahankan marwah, harga diri, ya, kematian yang mereka pilih. Bukan macam kita, anak-anak gadis kita ngomong, kita tak peduli, dia jangan main. Ini sifat orang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka jahil, tapi mereka punya semangat jihad yang tinggi untuk melawan kesetiaan. Jadi saya berfikir bangsa ini perlu diasuh, dididik dengan ruh Al-Quran. Kiranya di kalangan mereka ada hanya 5.000 saja hafiz Quran, saya rasa ini akan jadi luar biasa. Dan mereka kuat hafalan. Guru-guru sekolah yang saya temui di Sabah mengakui tahap kemampuan menyerap pelajaran sekolah kalau mereka masuk di sekolah-sekolah Sabah, di Sabah, banding dengan anak negeri Sabah, jauh lebih tinggi mereka. Memang bangsa pejuangnya memang cerdas. Cuma kadang-kadang mereka sampai ke tingkatan 6, itu tak boleh masuk universiti sebab dia hanya ada surat beranak, tak ada kad pengenalan. Jadi apa yang boleh kita bantu ialah kita susun perancangan bagaimana mereka ini perlu diasuh untuk dapat menguasai ilmu Al-Quran. Jadi oleh sebab itulah dalam dakwah saya di Sabah, saya membangun sebuah pengajian Quran di Pulau Bangi yang dipimpin oleh Ustaz Basar. Di situ sekarang ini ada 120 orang murid yang sebahagian besarnya orang-orang Sulu yang datang daripada selatan Filipina, yang kebanyakannya tak ada kad kenalan. Ustaz Basar ini tak pernah datang ke Kedah, tapi dia cakap Kedah. Jadi kalau orang Kedah di sana, dialah yang selalu jadi juru bahasa dengan orang Kedah atau orang Semenanjung. Orang tanya, pernah duduk tak mana di Kedah? Tak ada, duduk sini ya. Gitu. Rupanya dia pernah kerja di camp-camp tentera, banyak orang Kedah. Dia belajar bahasa Kedah dan dia belajar Quran. Dia ni dulu dia pompa besar, saya ingat putus jari. Taubat dia menjadi guru Quran, bagus juga guru Quran. Dia berasal pompa. Jadi dia boleh asuh suku bangsa atau suku makan Maranao yang datang ke Pulau Bangi. Di Pulau Bangi penduduknya dua yang terdaftar yang ada kad pengenalan 24.000 orang. 24.000 orang. Yang tak daftar kita tahulah berapa banyak. Istimewanya di situ, hospital di Pulau Bangi memberi kemudahan kepada saudara-saudara kita yang Muslim dari pulau-pulau selatan Filipina untuk melahirkan anak di hospital Pulau Bangi. Jadi di hospital Pulau Bangi itu sering ada ibu-ibu yang dari pulau-pulau selatan Filipina lahir anak di situ. Dan sekolah memberi peluang kepada mereka untuk belajar di sekolah Pulau Bangi. Itulah ihsan kerajaan Malaysia kepada saudara-saudara kita di selatan Filipina. Tapi saya hanya bila sampai tingkatan 6 dia tak boleh masuk universiti. Kenapa? Dia tak ada pasport, tak ada kad pengenalan. Dia kata saya punya surat hanya dari Allah saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suku ini perlu kita beri perhatian. Karena di pulau-pulau mereka itu ada surau, ada madrasah, tapi tak ada semayang. Semayang hanya setahun 2 kali saja. Semayang raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Ustaz Basar ini sering pergi ke pulau-pulau tersebut. Dia ada boat sendiri. Dia pergi ke pulau itu. Tapi sekali nak sampai ke pulau itu minyak 120 pergi balik. Jadi artinya dia perlu ada bantuan dana untuk keliling pulau-pulau di selatan Filipina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita Muslim selatan Filipina di pulau-pulau yang dekat dengan Sabah itu 100% Muslim. Hanya tentera pegawai kerajaan yang diantar daripada Manila saja yang Kristian. Lain 100% Muslim. Tapi sebagaimana kita tahu dasar Kastila, mereka dibiarkan tidak sekolah
dan takdir pelajaran. Dan mereka pun tidak mau ikut sistem pelajaran Manila. Dan tidak ada pula badan-badan Islam yang membangun madrasah di kalangan mereka. Hanya bulan yang lalu baru saya dengar ada seorang muda keturunan Bugis yang buka ma'had tahfiz Quran di kota Kinabalu. Dia pergi ke sana dan dia berhubung dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Islam, dan dia nampak jalan untuk besar kemungkinan membuka madrasah-madrasah di sana. Tapi dengan syarat diasuh dulu orang mereka yang di Sabang untuk diantar ke sana. Jadi madrasah Cikgu Syarifuddin yang dibuka di Tanjung Agung, kota Kinabalu itu menerima pelajar-pelajar daripada kaum Suluk, khas pelajar perempuan saja, untuk dia latih hafaz Quran. Dan program perancangannya salah satu, kalau mereka nanti tidak layak tinggal di Malaysia, karena kalau ditangkap akan disebar, baru diantar balik. Jadi lebih baik diantar dulu balik ke negeri mereka untuk buka madrasah, untuk mengajar, mendidik bangsa mereka. Tapi untuk buka sebuah madrasah bukan kecil biaya. Dan saya sangat mengharap sokongan saudara-saudara kita yang mampu membuka madrasah seperti ini. Dan tak mungkin kita harap daripada dunia Arab. Sebab Arab dia lebih suka di Manila, banyak perempuan yang dia boleh tiduri di sana. Jadi Arab banyak di Manila, tak banyak yang turun di selatan Filipina. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana pengalaman dakwah kita di Sabah sangat beda dakwah di sini. Dakwah di Sabah kita berhadapan langsung dengan keluarga yang Kristen dan ada babi di bawah rumahnya. Jadi kalau kita pergi, kita naik ke atas rumah dia, babi ada di bawah, anjing pun ada. Sebelum kita sampai, anjing salah dulu. Kemudian sudah kita duduk tenang di atas, nak minum teh, ingat babi dia. Tak minum jadi masalah kan? Kita boleh bayangkan. Dan anak-anak buah saya ada pengalaman. Saudara Adnan yang saya bawa ke Sabah, waktu itu dia masih umur 19 tahun. Dia pergi ke sebuah kampung berdakwah kepada orang-orang pendalaman. Tiba-tiba anjing lompat atas jubah dia. Biar aja anjing balik bawa sama pakaiannya. Sebab bagian pada mereka anjing itu sama dengan kucing. Sama dengan kucing. Jadi pendakwah yang mau masuk ke sana harus pendakwah yang cukup cekal hati untuk hadapi hati. Dan tak boleh tunjuk muka masam kalau anjing dia lompat atas pakaian kita. Sebab kita benci ke anjing dia sama dengan benci kepada dia. Ada satu kisah yang agak menarik. Imam Ali, sahabat kami pendakwah yang mengislamkan 8.000 orang dalam masa 10 tahun. Dia cerita di sebuah kampung ada ustaz datang dan Islamkan penduduk kampung. Kadang-kadang kampung Islam itu sekampung sekali. Dan ustaz ini pesan, ini sang sungkur kena habiskan. Sebulan kemudian ustaz itu datang, memang dah tak ada lagi. Jadi ustaznya mana pergi itu sang sungkur semua. Sudah habis kami makan. Kemudian ada satu kisah yang menarik lagi. Satu masa waktu mereka naik di atas surau, anjing ikut. Anjing ikut naik atas surau. Ya, anjing mereka macam anjing kucing kita. Jadi kata Imam Ali, itu anjing najis, jangan bawa naik ke surau. Dia belum Islam lagi gitu. Kami aja yang Islam, anjing kami belum Islam lagi. Dia tak tahu beda antara najis itu bagaimana. Inilah tahap-tahap kepahaman mereka pada tahap awal. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu, ada hal yang menarik, yaitu keinginan untuk belajar ilmu agama itu ada pada sebagian orang dan cukup tinggi keinginannya. Jadi
Di dalam dakwah kami berjalan di kampung-kampung, kita cari yang punya keinginan yang tinggi, bukan punya kemampuan tinggi. Sebab ada yang Islam di kampung membaca pun dia tak pandai, ya kita bawa aja ke sini, kita asuh sebab dia punya keinginan. Kalau kita bawa yang tak punya keinginan, dia tak mau belajar. Ada yang kita bawa itu tattoo penuh badannya, tapi setahun duduk di sini dah boleh baca Quran dengan baik dan boleh jadi imam. Tapi kalau dia buka badannya, nampaklah tattoo. Dan ini yang kita dapat ni bekas-bekas gangster. Pokoknya bagus gangster ni, dia berani. Bila dia masuk Islam, dia dakwah. Kalau ada orang nak angkat muka, dikotak aja. Bagus juga. Tapi kalau lepas dia saja, ya macam lepas Khalid berperang saja kerjanya. Ya mesti diiringi dengan berdakwah. Jadi banyak hal yang kita perlu persiapkan untuk dakwah di daerah mana. Yang sedihnya, sebulan yang lalu kami terima SMS, ada seorang ustaz yang kuat berdakwah meninggal. Tapi seminggu kemudian SMS lain datang lagi. Dia sudah murtad 6 bulan sebelum meninggal. Dia dah dakwah orang, ajak masuk Islam ramai-ramai, murtad 6 bulan sebelum meninggal. Na'udzubillah. Hal-hal seumpama ini terjadi. Dan Imam Ali pernah menceritakan kepada saya, ada seorang yang memeluk agama Islam, kemudian ada masalah dengan rumah tangga suaminya, bercerai. 4 tahun setelah setiap minggu ikut majlis pengajian, dia murtad, jadi Kristen. Jadi hal-hal seumpama ini menjadi duka kita, sedih melihatnya. Tapi kita berhadapan dengan kenyataan yang seumpama ini. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerja-kerja dakwah ini semakin hari bukan semakin ringan, karena pihak Kristen kerjanya makin kuat dan mereka punya dana yang cukup banyak dibiayai daripada luar negeri. Kita ni daripada Allah Ta'ala aja. Bukan berarti pihak pemerintah di Sabah tidak memberi kerjasama yang kuat, seperti Majlis Agama Islam, seperti usia sebuah badan dakwah yang pernah didirikan oleh Dr. Mustafa. Tetapi kerja dakwah ni dia tak boleh macam kerja pegawai kerajaan, bermula daripada 8 pagi habis 4 petang. Dia sebenarnya kena bermula daripada tengah hari habis pukul 12 malam, ataupun memang tak pernah habis siang malam. Jadi kerja dakwah ini macam kerja gembala yang harus jaga ternakannya. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berita-berita yang tidak menarik kita dengar, iaitu pendakwah yang disiapkan kenderaan, dia guna kenderaan itu untuk pergi memburu, bukan pergi berdakwah. Kebetulan saya ada seorang anak buah yang dia bukan saja berdakwah bersama saya, kadang-kadang dia ikut pendakwah. Pendakwah itu keluar dari rumah, dia ikut di belakang. Pokoknya pendakwah itu pergi memburu. Ya, kalau setakat sebulan sekali memburu itu tak boleh di Sabah. Tapi kalau dah setiap malam pergi memburu, ini kerja pelik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pendakwah yang mukhlisin dalam bumi ini, yang bekerja betul-betul untuk membangun agama. Dan kita perlu agniya yang menyumbang dana untuk dakwah. Sebab pendakwah dia boleh pergi dakwah, tapi kalau dana tak ada, macet juga dia. Sebab keperluan dakwah ini tinggi. Di Sabah 4-wheel drive perlu untuk panjat gunung. Saya pernah mengganti brek kereta itu seminggu sekali, sebab untuk naik turun bukit kita terpaksa brek. Seminggu sekali ganti, bayangkan. Di sini mungkin setahun sekali kan. Kemudian ganti enjin. Ya, bila dah
nak jual saya tak ada siapa mau beli lagi dah. Sudah memang kendaraannya cukup power.